Dengan kekayaan Katolik ini, tidak berlebihan jika saya katakan, berbahagialah Anda yang saat ini ada dalam naungan Gereja Katolik. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Setiap manusia mempunyai kebebasan penuh untuk memilih agamanya masing-masing. Pilihan ini sangat penting, karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan duniawi, tetapi yang utama adalah bagaimana jaminan keselamatan setelah kematian. Nah, mengapa harus Katolik? Dalam video ini akan kita bahas, apa saja keuntungan yang dapat Anda alami ketika menjadi Katolik. 1. Kesinambungan sejarah gereja. Sejarah Gereja Katolik mencerminkan kesinambungan iman yang tak terputus sejak berdirinya pada abad pertama Masehi. Gereja ini berasal langsung dari Yesus Kristus, yang memilih para rasul, terutama Petrus sebagai pemimpin pertama. Suksesi apostolik menjadi fondasi utama kesinambungan ini, di mana kepemimpinan gereja secara historis ditransmisikan dari para rasul, hingga paus dan uskup masa kini. Maka dari itu, Gereja Katolik dapat menelusuri asal-usulnya, langsung dari para rasul, khususnya Santo Petrus sebagai paus pertama. Kesinambungan historis ini memberikan dasar legitimasi yang kokoh bagi ajaran Katolik. Garis suksesi apostolik ini menjadi ciri khas Gereja Katolik, membedakannya dari tradisi lain yang seringkali tidak memiliki otoritas sentral atau tidak memiliki kesinambungan serupa. Melalui suksesi ini, Gereja Katolik memiliki keabsahan dalam meneruskan ajaran Kristus sebagaimana diwariskan oleh para rasul. Oleh karena itu, ajaran dan tradisi Katolik tidak hanya dianggap lebih otoritatif, tetapi juga berakar kuat pada sejarah perkembangan gereja perdana. Hal ini menegaskan peran Gereja Katolik sebagai penjaga ajaran yang autentik dalam perjalanan panjang iman Kristen. 2. Otoritas magisterium. Gereja Katolik memiliki magisterium, yaitu otoritas pengajaran yang terdiri dari paus dan para uskup, yang bertugas menafsirkan kitab suci secara resmi. Kehadiran magisterium menjamin konsistensi ajaran gereja, dan melindungi umat dari interpretasi pribadi yang berpotensi menimbulkan perpecahan, seperti yang sering terjadi di kalangan tradisi Protestan. Dengan bimbingan otoritas ini, umat Katolik memiliki pedoman yang jelas dan otoritatif dalam memahami firman Tuhan, sehingga menghindari berbagai tafsiran yang saling bertentangan. Kesatuan doktrin yang dihasilkan oleh magisterium memberikan stabilitas iman dan memastikan ajaran gereja tetap sejajar dengan tradisi suci serta ajaran para rasul. Dalam sejarahnya, struktur ini memainkan peran penting dalam menjaga integritas ajaran gereja, memperkuat kepercayaan umat, dan menghadirkan bimbingan spiritual yang konsisten. Magisterium menjadi pilar kesatuan yang membedakan Gereja Katolik, dan memastikan kekayaan iman tetap terjaga lintas generasi. 3. Sakramen yang lebih lengkap. Gereja Katolik mengajarkan bahwa 7 sakramen, baptisan, pemuatan, ekaristi, pengakuan dosa, perminyakan orang sakit, imamat dan perkawinan, merupakan saluran rahmat Allah yang mempererat hubungan umat dengan Tuhan. Setiap sakramen memiliki makna spiritual yang mendalam, dirancang untuk membimbing umat melalui berbagai tahap kehidupan rohani, mulai dari kelahiran dalam iman, hingga persiapan menuju kehidupan kekal. Sakramen pemuatan misalnya, dianggap sebagai sarana untuk menerima rahmat Roh Kudus, yang memperkuat iman dan komitmen kepada Kristus, terutama dalam menghadapi tantangan iman. Hal ini berbeda dengan banyak denominasi Protestan, di mana sakramen tertentu tidak diakui, dianggap tidak wajib, atau hanya sebagai simbol. Dalam Gereja Katolik,
Sakramen tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga efektif, karena dipercaya menyampaikan rahmat Allah secara nyata. Melalui sakramen-sakramen ini, umat Katolik dipersatukan dalam iman, dan dibimbing menuju kehidupan rohani yang lebih dalam. 4. Ekaristi sebagai tubuh dan darah Kristus yang nyata. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dalam Ekaristi, roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui transubstansiasi. Ajaran ini menjadi inti dari perayaan misa, memberikan pengalaman spiritual yang mendalam karena umat percaya bahwa mereka menerima Kristus secara nyata dalam perjamuan kudus ini. Transubstansiasi bukan sekadar simbolisme, melainkan kehadiran nyata Kristus yang diyakini membawa rahmat dan memperdalam hubungan umat dengannya. Bagi umat Katolik, Ekaristi memiliki dimensi mistik dan sakramental yang memperkaya pengalaman ibadah. Kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi menghubungkan umat dengan misteri penebusan secara lebih konkret dan transformatif. Hal ini membedakan praktik Ekaristi dalam tradisi Katolik dari sebagian besar denominasi Protestan, yang biasanya memandangnya sebagai simbol atau peringatan belaka. Dalam Ekaristi, umat Katolik merasakan penyatuan yang mendalam dengan Kristus, yang menjadi pusat kehidupan rohani mereka, dan sumber kekuatan iman sepanjang perjalanan hidup. 5. Pengakuan dan pengampunan dosa secara sakramental. Sakramen rekonsiliasi dalam Gereja Katolik memungkinkan umat menerima pengampunan dosa melalui imam yang bertindak atas nama Kristus. Melalui sakramen ini, umat percaya bahwa dosa mereka diampuni secara sakramental, membawa rasa aman, kedamaian batin, dan pemulihan hubungan dengan Allah. Pengampunan yang diberikan bukan hanya hasil pengakuan pribadi, tetapi juga melalui otoritas gereja yang diamanatkan oleh Kristus kepada para imam. Sakramen ini memberikan keyakinan yang lebih konkret tentang pengampunan, dibandingkan dengan praktik pengakuan dosa secara pribadi kepada Tuhan, yang lazim di beberapa tradisi lain. Dalam Gereja Katolik, imam berperan sebagai perantara yang mendengar pengakuan, memberikan nasihat spiritual, dan menyampaikan absolusi atas dosa atas nama Kristus dan Gereja. Dengan demikian, umat merasa lebih yakin, diberdayakan, dan dikuatkan untuk melanjutkan perjalanan iman mereka, bebas dari beban dosa, dan didorong untuk hidup dalam kasih dan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. 6. Peran Maria dan para santo dan santa. Gereja Katolik menghormati Bunda Maria dan para santo dan santa sebagai perantara doa, memberikan dimensi spiritual yang kaya dalam hubungan umat dengan Allah. Maria, sebagai Ibu Yesus, dipandang memiliki peran istimewa dalam rencana keselamatan, dan menjadi pengantara yang penuh kasih bagi umat di hadapan putranya. Para santo, sebagai teladan hidup suci, juga dihormati sebagai perantara doa, yang membawa permohonan umat kepada Tuhan. Tradisi ini memperkaya kehidupan iman umat Katolik, karena melalui perantaraan Maria dan para santo, umat merasa didukung lebih dekat dan terhubung dengan Tuhan. Gereja mengajarkan bahwa penghormatan ini tidak menggantikan penyembahan kepada Allah, tetapi menguatkan iman dengan cara yang lebih mendalam. Doa melalui Maria dan para santo menciptakan hubungan spiritual yang kuat, memperkuat kepercayaan umat dalam menerima rahmat dan pertolongan Allah, serta mendorong mereka untuk meneladani hidup suci para santo dalam perjalanan iman mereka. 7. Kesatuan Global Gereja. Gereja Katolik bersifat universal, dengan doktrin yang konsisten dan seragam di seluruh dunia, menjaga kesatuan iman dan ajaran. Dipimpin oleh Paus sebagai pemersatu dan penerus Santo Petrus, gereja memastikan bahwa ajaran dan tradisi tetap terjaga, di tengah keragaman budaya dan latar belakang umatnya.
Otoritas Paus memberikan bimbingan yang jelas dan terpusat, sehingga umat di berbagai belahan dunia dapat mengikuti pedoman yang sama dalam hal iman, moral, dan praktik keagamaan. Kesatuan ini memungkinkan Gereja Katolik menjadi komunitas global yang kokoh, di mana setiap anggota merasa terhubung melalui iman yang sama, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Dengan struktur yang terorganisir dan ajaran yang terpelihara, gereja mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Karakter universal ini menjadikan Gereja Katolik sebagai simbol persatuan dan sumber bimbingan spiritual yang memberikan kepastian serta arah yang jelas bagi umat dalam perjalanan iman mereka. 8. Ajaran sosial yang komprehensif. Gereja Katolik memiliki ajaran sosial yang berfokus pada keadilan sosial, martabat manusia, dan perawatan lingkungan. Ajaran ini diwujudkan melalui karya misi dan pelayanan global untuk mengatasi ketidakadilan, mendukung mereka yang terpinggirkan, dan melindungi ciptaan Tuhan. Dengan landasan ajaran yang kokoh, gereja mendorong umat bekerja demi kesejahteraan bersama, mempromosikan solidaritas, dan merawat bumi sebagai tanggung jawab moral. Melalui pelayanan ini, Gereja Katolik menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai universal yang berdampak positif bagi masyarakat dunia. Upaya ini tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan, tetapi juga menegaskan peran gereja sebagai pembawa harapan, kasih, dan keadilan. Dalam misi ini, umat Katolik diajak untuk menjadi agen perubahan, menjadikan iman mereka nyata melalui tindakan kasih, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. 9. Tradisi liturgi yang kaya. Liturgi Katolik, dengan simbolisme, doa dan musiknya yang kaya, menawarkan pengalaman ibadah yang terstruktur dan kontemplatif. Setiap elemen dalam liturgi dirancang untuk membantu umat merenungkan misteri iman dan merasakan kehadiran Tuhan secara mendalam. Dengan kerangka yang terorganisir, liturgi menghadirkan ritual dan doa yang mendalam, menciptakan suasana rohani yang khusyuk dan terfokus. Melalui struktur ini, umat dibimbing untuk lebih terhubung secara spiritual, mengalami kedalaman iman, dan memperbarui hubungan mereka dengan Tuhan. Liturgi tidak hanya menjadi bentuk penyembahan, tetapi juga alat untuk memperkaya perjalanan rohani, memberikan pengalaman ibadah yang penuh makna. Kehadiran elemen-elemen sakral ini memungkinkan umat untuk mendalami misteri iman, dengan rasa hormat dan penghayatan yang mendalam. 10. Paus sebagai pemimpin rohani. Paus dianggap sebagai penerus Santo Petrus, dan memegang otoritas unik untuk memimpin Gereja Katolik secara keseluruhan. Sebagai pemimpin tertinggi, Paus memberikan bimbingan yang jelas dan otoritatif, dalam hal iman dan moral, menjaga kesatuan ajaran gereja. Otoritas Paus memastikan bahwa doktrin Katolik tetap konsisten, dan terjaga di seluruh dunia, meskipun ada beragam tantangan dan perbedaan. Dengan kepemimpinan ini, umat Katolik menerima pedoman yang tegas dalam menghadapi tantangan zaman, memberikan arah yang sesuai dengan ajaran Kristus. Paus berfungsi sebagai penjaga ajaran, membantu umat untuk tetap setia pada kebenaran iman yang telah diajarkan oleh para rasul. Kepemimpinan Paus memberikan kejelasan dan keteguhan bagi Gereja Katolik, memastikan bahwa iman Katolik tetap relevan dan otentik di dunia yang terus berubah.